Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatu Ziada Unusa, mahasiswa program studi pendidikan profesi fisioterapis Universitas Aisyah Yogyakarta. Dalam video ini saya akan membahas mengenai intervensi fisioterapis pada penyakit atau gangguan yang dialami oleh korban banjir. Kenapa saya memilih banjir sebagai topik utama pada video kali ini? Karena saya berasal dari daerah Gorontalo. Gorontalo ini merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara, di mana kondisi geografis dari Gorontalo ini dikelilingi oleh perbukitan, dan Gorontalo ini terletak di dataran rendah, sehingga bencana yang beresiko terjadi di daerah tersebut yaitu bencana banjir. Banjir yang terakhir terjadi di Gorontalo yaitu pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli di tahun 2024 yang memakan 6 kecamatan di kota Gorontalo dan beberapa kelurahan di Kabupaten Gorontalo. Karena kondisi geografis Gorontalo yang rentan terhadap bencana banjir, maka nenek moyang kami telah menerapkan mitigasi bencana untuk mengurangi dampaknya dengan membangun rumah berbentuk panggung. Hal ini dapat dilihat dari rumah adat Gorontalo yang memiliki desain rumah panggung. Namun, di masa kini, rumah dengan desain seperti itu semakin jarang untuk ditemukan. Banjir sendiri merupakan peristiwa meluapnya air yang menutupi daratan hingga mengganggu aktivitas manusia dan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Banjir dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti kerusakan jalan atau jembatan yang tergerus air, robohnya atau rusaknya bangunan, kemudian rusaknya lahan pertanian akibat terendam banjir yang dapat menyebabkan gagal panen. Selain itu, banjir juga dapat merusak sumber air bersih dan sistem sanitasi yang dapat berujung pada meningkatnya resiko berbagai penyakit. Salah satu dampak kesehatan akibat banjir yaitu gangguan pernafasan yang dapat terjadi karena paparan udara lembab, kemudian penyebaran virus dan bakteri di lingkungan yang kotor, serta pertumbuhan jamur yang dapat mengiritasi saluran pernafasan. Tinggal di pengungsian yang padat juga meningkatkan resiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Selain itu, banjir juga dapat menyebabkan nyeri otot dan sendi, terutama pada sendi lutut, karena terlalu lama berendam di air. Kondisi ini juga terjadi karena otot dan sendi itu bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan saat berjalan di air, serta paparan air dingin yang dapat menyebabkan kekakuan otot dan inflamasi pada sendi. Oleh sebab itu, di sini saya akan memberikan latihan pernafasan serta latihan penguatan dan peregangan pada kaki yang dapat digunakan oleh beberapa yang terdampak banjir. Latihan pernafasan yang pertama yaitu tarik nafas lewat hidung secara dalam, kemudian hembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan. Sebagai contoh, tarik nafas, kemudian hembuskan. Latihan pernafasan yang kedua yaitu tarik nafas lewat hidung, kemudian sambil mengangkat tangan, kemudian dihembuskan secara penuh sambil mulutnya mencucu dan tangannya diturunkan. Sebagai contoh, tarik nafas lewat hidung, kemudian hembuskan. Latihan pernafasan yang ketiga yaitu tarik nafas panjang, kemudian hembuskan lewat mulut. Sebagai contoh, tarik nafas, kemudian hembuskan. Semua latihan pernafasan ini dapat diulangi sebanyak 5 kali pengulangan. Selanjutnya yaitu latihan penguatan dan peregangan pada kaki. Latihan yang pertama yaitu posisi berbaring, yaitu dengan meletakkan gulungan handuk di bawah lutut, kemudian lutut menekan handuk itu ke bawah. Latihan yang kedua yaitu posisi berbaring, kemudian salah satu kaki diangkat dengan posisi lutut tetap lurus, kemudian pergelangan kaki ditekuk.
Kemudian dilakukan secara bergantian pada kaki yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Latihan yang ketiga yaitu kaki kanan ditekuk, kemudian dibawa ke atas paha kaki kiri. Kemudian lutut kaki kiri ditekuk dan dibawa ke dada. Kemudian latihan ini dilakukan secara bergantian dengan kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Latihan penguatan dan peregangan ini dapat dilakukan sebanyak 8 kali hitungan dengan 5 kali pengulangan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.